Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini saya terbang cuti dari Bandara Jeddah menuju ke Dubai, Jakarta, Jakarta baru Surabaya. Jadi untuk teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia dari Bandara Jeddah, ini pengalamanku pribadi ya. Menurutku Bandara Jeddah ini mungkin bisa dibilang salah satu bandara yang anti ribet, enak dan ya kayak biasa-biasa aja, nggak yang kita ke bandara manapun, termasuk saya sampai saat ini pun aku masih kayak merasa kalau aku ke bandara itu kayak takut, khawatir, cemas, gimana ya, pokoknya campur aduk lah. Ini nanti gimana prosesnya, walaupun aku udah beberapa kali itu lewat bandara tersebut itu. Cuman untuk Bandara Jeddah ini ya, ini pengalamanku sih. Jadi untuk teman-teman yang pengen terbang dari Bandara Jeddah kemana saja, misalkan ke Indonesia, Malaysia atau mana lah, turun dari taksi, kemudian kalian belanja dulu Zam-Zam, kemudian kalian langsung tinggal masuk aja, terus lihat papan-papan, kemudian di sana diarahkan kalian check innya di counter apa, A2, A3, B, C, D, itu macam-macam. Oke, jadi kalian langsung malah ke sana. Setelah kita ke counter check in, antri, udah tinggal kayak lurus aja gitu. Jadi minggir terus counternya kan lurus gitu gini kan. Jadi tinggal lurus, udah selesai. Paling mentok itu semua counter, paling mentok itu tempat penitipan Zam-Zam. Oke. Kemudian setelah itu tinggal lurus aja, terus kalian tinggal masuk ke gerbang untuk proses imigrasi. Kemudian lurus lagi gitu, ketemu di gerbang imigrasi, tinggal sidik jari, stamp visa, stamp paspor. Kemudian tinggal turun ngikutin kereta tadi kan. Di sini kan pakai kereta. Kemudian kalian tuh tinggal ngikut aja gitu. Kalau tadi dan dulu seingatku juga sama, kan dari imigrasi tadi kita turun ke ruang untuk kereta, kemudian naik lagi untuk ke keberangkatan. Tinggal nyari ruangan tunggunya itu gampang banget gitu. Nggak kayak dulu di bandara Dubai atau Abu Dhabi, aku lupa banget. Jadi itu bandara itu kayak ruangannya itu kayak nyebar cabang-cabang gitu, dan itu menurutku agak ribet sih, seingatku sih kalau nggak salah. Tapi di Bandara Jeddah ini anti ribet pokoknya. Jadi yang terbiasa bolak-balik mungkin alhamdulillah setahun sekali cuti gitu kan. Tapi walaupun di Bandara Jeddah, aku tuh dari tadi tuh kayak khawatir, oh ini nanti gimana gitu, apalagi barang bawaan gitu loh. Dan di sini nggak terlalu yang ketat-ketat banget gitu, karena dulu waktu di bandara yang Jeddah yang lama itu aku sempat juga sih. Jadi waktu cuti kali pertama ini bawa barang itu lumayan banyak, karena kan pertama kali dari Jeddah kan, itu kopernya aman dititipin. Cuman yang aku bawa di tenteng itu aku gaya-gayaan bawa koper dan isinya banyak karena ukurannya gede gitu kan. Akhirnya nggak boleh gitu, karena untuk yang dibawa di atas kabin itu tas gendong atau koper yang kecil lah, yang berapa inch, yang kecil pokoknya itu loh. Lah dulu itu aku nggak tahu bawa tas gendong, bawa koper ke kabin, di atas kabin, jelas kan nggak boleh gitu. Akhirnya kopernya juga agak ukuran sedang, di atas lutut, bukan pas lutut. Akhirnya ya kena waktu itu di Bandara Jeddah yang lama itu, setiap habis check-in masuk ke ruang untuk menuju ke imigrasi itu ada penjagaan di situ, pos penjagaan. Jadi setiap bagasi yang masuk itu ditimbang. Tapi alhamdulillah aku beberapa kali di Bandara Jeddah yang baru ini kayak ya udah biasa aja, nggak terlalu ribet gitu loh. Karena orang ibaratnya mau cuti, ya udah mungkin di sini berbaik hati, nggak pengen yang terlalu meribet-ribetkan, asal nggak berlebihan aja sih. Dan juga petugasnya alhamdulillah menurutku ya, satu, petugas counter check-innya biasa-biasa aja, ya ramah gitu loh. Kemudian yang paling jadi hal yang jadi kepikiran banget itu kan imigrasi ya. Wah ini bermasalah nggak, mungkin punya masalah ini, mungkin punya masalah itu, dan bisa pulang nggak. Dulu waktu aku di penerbangan lewat Bandara Riyadh, itu aku sempat ditolak karena majikanku belum membuat visa Khurus Auda atau visa re-entry-nya itu belum dibuat gitu, makanya sempat ditolak. Dan alhamdulillah ini aman. Dan ini menurutku pribadi sih ya, jadi petugas imigrasi, kita bicaranya di Bandara Jeddah aja ya. Ini pengalamanku pribadi ya. Kalau dibanding petugas imigrasi di Indonesia itu justru malah lebih mengerikan, menakutkan bandara yang ada di Indonesia. Maaf. Oke, jadi petugas imigrasi di Indonesia itu, kita sesama orang Indonesia itu kayak malah lebih mengerikan. Nggak tahu gimana, atau emang harus sesuai prosedurnya pasang muka yang mengerikan gitu loh. Kayak tegas, kayak orang-orang biasa itu kayak khawatir yang gimana gitu, apalagi kita TKI ya. Tapi alhamdulillah di Bandara Jeddah itu, walaupun saya cuti, balik itu ahlan wa sahlan, selamat datang kembali gitu. Jadi kayak
kayak senang aja gitu, semangat kerja. Kita habis cuti balik lagi itu pun kan berat kan untuk meninggalkan rumah gitu kan. Nyampe di sini ibaratnya misalkan ya, nyampe di sini ketemu petugas di imigrasinya mungkin yang mengerikan. Kita pakai bahasa yang mengerikan aja walaupun nggak semengerikan yang mengerikan yang dibayangkan, enggak, cuma bahasa-bahasa biasa aja. Jadi nggak yang menakutkan itu gitu loh. Jadi kalau dibanding petugas di bandara di Indonesia itu kayak beda jauh aja. Nggak tahu mungkin itu prosedur di Indonesia seperti itu. Padahal di Indonesia juga terkenal dengan keramah tamahannya itu. Cuman kenapa kok petugas imigrasinya seperti itu? Nggak tahu sekarang, kita lihat aja nanti ya. Cuman untuk teman-teman yang setahu ya, untuk penerbangan internasional itu nggak boleh bawa cairan di apapun yang di badan kita. Tas gendong, tas lempang, itu cairan yang melebihi 100 ml, setauku seperti itu. Jadi kalau kalian setelah stamp paspor kemudian mengarah ke turun, kalau di Bandar Jeddah mengarah ke tempat kereta itu, sebelum itu kan dicek-cek semua kan, kayak jaket, topi, belt, sabuk, semua yang kita bawa itu dikeluarin, termasuk sepatu kita juga harus dicopot. Itu nggak boleh gitu loh, setauku seperti itu. Jadi kalau lebih dari 100 ml sih air dibuang. Sekarang udah sekitar jam 1-an dan ngantuk karena aku nggak terbiasa aktivitas di malam-malam yang terlalu malam itu, aku nggak biasa, jadi ya ngantuk juga sih. Dan ini perjalanannya masih panjang. Di Dubai transit 3 jam, kemudian Jakarta transit 6 jam baru sampai di Surabaya. Surabaya itu masih berjalan lagi ke kampung halaman. Oke, jadi semoga aja sehat. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.